Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah R dari kelas PJKRK dengan NIM 2203015011201. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena Dia yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, materi yang saya akan bahas itu diskursus makna perkembangan olahraga di sekolah. Dalam perjalanan sejarah, perkembangan olahraga di sekolah kita mengenal beberapa periode atau masa perkembangan, yaitu A. Masa gerak badan 1945 sampai 1950. B. Masa pendidikan jasmani 1950 sampai 1961. C. Masa olahraga 1961 sampai 1966. D. Masa olahraga pendidikan 1966 sampai 1977. E. Masa pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani dan olahraga 1978 sampai sekarang. A. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam setting persekolahan antara lain adalah istilah gerak badan 1944 sampai 1950, pendidikan jasmani 1950 sampai 1961, olahraga 1961 sampai 1966, olahraga pendidikan 1966-1977, pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani dan olahraga 1978 sampai sekarang. 1. Masa gerak badan 1945 sampai 1950. Beberapa masalah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak badan antara lain A. Gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah. B. Perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan. C. Bahan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian nasional. D. Perlunya musik. E. Perlunya kepaduan. F. Perlunya pencegahan akses dalam perlombaan. G. Perlunya pemerintah membiayai kegiatan. Perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah. Perlunya menolong sekolah, partikel, dan perlunya mengadakan kursus kilat bagi guru-guru. 2. Masa pendidikan jasmani 1950 sampai 1961. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab 6 Pasal 9 tentang pendidikan jasmani, tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud daripada bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani jasmani. Beberapa peristiwa keolahragaan yang terjadi pada masa pendidikan jasmani antara lain 1. Implementasi kegiatan olahraga di sekolah telah dilaksanakan secara teratur. 2. Secara aktual dibentuk inspeksi pendidikan jasmani baik di tingkat 1 ataupun 2 yang mengawasi olahraga di sekolah, dan urusan pendidikan jasmani pada Jawatan Pendidikan Masyarakat menangani kegiatan olahraga dalam masyarakat. 3. Masa olahraga 1961 sampai 1966. Dipercayanya Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 4 menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Perubahan itu secara politis dirasa kurang tepat, karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikannya dengan mengukir prestasi tinggi, baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraan. Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran di sekolah. Sedangkan program olahraga karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya. 4. Masa olahraga pendidikan. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Pada masa ini, program olahraga wajib di sekolah berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru yaitu bergabung dengan kesehatan, demikian juga dengan olahraga karya. Dalam pendidikan pembinaan olahraga juga terjadi perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di Direktorat Jenderal.
Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda Nomor 39/5/1974 tertanggal 3 Mei 1974 mengubah SMOA menjadi Sekolah Guru Olahraga SGO dengan maksud agar lulusannya diakui memiliki kemampuan untuk menjadi guru olahraga di masyarakat. Di SMOA ditambahkan 1 tahun untuk mengintensifkan ilmu keguruan. Keadaan ini belum berlangsung lama, sudah tersusul pula perkembangan baru. 5. Masa pendidikan olahraga dan penjaskes 1978 sampai sekarang. Dalam perjalanannya, dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. B. Urgensi penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani. Dalam keadaannya sekarang, terlepas dari tekanan yang tetap diberikan kepada aspek pendidikan, bentuk kegiatan jasmani olahraga kesehatan di sekolah masih kurang mendapatkan porsinya. Hal ini disebabkan oleh guru-guru olahraga di sekolah masih lebih mengacu kepada bentuk-bentuk olahraga sebagaimana tercantum GBPP. Baik, kita beralih kepada kesimpulan. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah dimulai dari gerak badan 1945 sampai 1950. Masa pendidikan jasmani 1950 sampai 1961. Masa olahraga 1961 sampai 1966. Masa olahraga pendidikan 1966 sampai 1977 dan masa pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani dan olahraga 1978 sampai dengan sekarang. Pada masa olahraga, aktivitas olahraga dilakukan dalam 2 program, yaitu program olahraga wajib dan olahraga karya. Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran sekolah. Sedangkan program olahraga karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya. Baik, mungkin itulah tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.